Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang, salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat. Bertemu di aplikasi tatap muka daring. Saya dengan Desi Nataliana. Saya akan mempresentasikan mengenai materi alur tujuan pembelajaran. Akan saya share screen dulu ya. Ya, silakan Bu. Sudah terlihat Bapak Ibu, Bapak-bapak? Sudah Bu. Pak Agus gimana? Terlihat? Halo Pak Agus, ada suara. Ya, di sini kita akan belajar mengenai alur tujuan pembelajaran. Seperti kita ketahui, untuk sekolah penggerak itu ada 3 tahapan yang harus kita lalui ya. Pertama itu adalah capaian pembelajaran. Kemudian kita nanti sebagai guru akan bertujuan untuk mengetahui dulu capaian pembelajaran apa yang akan diterapkan. Kemudian dari capaian pembelajaran dan baru kita ini adalah presentasi dari konsep alur tujuan pembelajaran. Di sini dan afek di situ atau disebut juga dengan kompetensi, pengetahuan, keterampilan, dan sikap. 3 capaian ini yang terdapat pada tujuan alur tujuan pembelajaran. Kemudian tujuan pembelajaran di sini agar berkesinambungan ya, menyatu, kemudian kita akan mengikutsertakan profil pelajar Pancasila di dalam alur tujuan pembelajaran tersebut. Lalu konsep tujuan pembelajaran ada 3 konsep yang kita ketahui. Kemampuan yang didemonstrasikan oleh siswa dan bisa abstrak atau konkret. Jadi kemampuan masing-masing atau potensi masing-masing peserta didik. Ya, contohnya ini peserta didik dapat menyajikan solusi untuk menangani perubahan kondisi alam di permukaan bumi akibat faktor manusia. Ini adalah contoh konkretnya. Kemudian setelah kompetensi ada konten. Konten itu yang dimaksud konten adalah materi. Materinya apa yang mau kita angkat untuk menerapkan tujuan pembelajaran. Misalkan kalau dalam TIK itu kan materinya misalkan Microsoft Office gitu ya, integrasi Microsoft Office. Nah, itu adalah masuknya ke dalam konten. Lalu ada satu lagi variasi. Nah, variasi ini adalah sebuah keterampilan berpikir yang perlu dikuasai siswa. Ya, jadi harus berpikir kreatif, kritis, bernalar tinggi ya. Kemudian bisa menganalisis ya. Ini adalah tujuan dari konsep tujuan pembelajaran variatif. Contoh lain misalkan di dalam soal ya. Dalam soal kalau dikasihkan di sini ada contohnya misalkan menjelaskan hukum Newton dengan menggunakan kata-kata sendiri dan menceritakan fenomena dalam keseharian yang menggambarkan hukum Newton. Nah, bila teman-teman ingin membuat suatu fase pembelajaran, mungkin di sini kita bisa mengambil contoh misalkan ke siswa, ya, menjelaskan perangkat perangkat komputer yang digunakan gitu kan dengan kata-kata sendiri, lalu menceritakan apa saja yang fungsi-fungsi dari perangkat tersebut gitu ya. Kemudian atau menjelaskan
icon-icon yang ada di menu pengolah kata dengan kata-kata sendiri. Lalu menceritakan icon-icon tersebut fungsinya apa saja di dalam membuat dokumen pengolah kata seperti itu. Di sini adalah ketiga konsep tadi ya Bapak Ibu, teman-teman, itu harus kita kuasai untuk membuat suatu tujuan pembelajaran di sini. Kira-kira itu saja yang dapat saya sampaikan. Teman-teman, ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Jadi sebelum kita membuat modul ajar, kita harus memahami dulu konsep tujuan pembelajaran tersebut. Sebentar. Karakteristik, kemudian ada konten itu materi yang akan dipelajari, kemudian ada variasi, gitu. Teman-teman, kira-kira gimana? Yang jelas di sini? Oke Bu, izin bertanya. Ya Pak Nusyandi, silakan. Berarti dalam nyusun kompetensi itu harus sesuai sama kata operasional yang C1 sampai C6 itu Bu ya? C1 sampai C6. Iya benar Pak. C1 sampai C6, lalu kita harus memuat semua materi pembelajaran itu disertakan dengan profil pelajar Pancasila. Ya, yang berkebinekaan, ada 6 kan ya profil pelajar Pancasila, yang berketuhanan yang Maha Esa, berkebinekaan, mandiri, kemudian kreatif, bergotong royong, satu lagi apa Pak? Bisa menambahkan? Beriman dan bertakwa Bu. Bernalar kritis. Iya, bernalar kritis. Iya, jadi 6 ini masuk ke dalam materi yang akan disampaikan. Jadi untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila itu ada salah satu yang harus misalkan gini, diskusi gitu kan. Diskusi itu masuknya apa? Misalkan bergotong royong, kemudian mandiri, ada lagi bernalar kritis. Nah, itu disampaikan di dalam materi, ada mencakup aspek 3 ini, kemudian masukkan profil pelajar Pancasila. Ya, berikutnya silakan, ada yang ingin bertanya lagi? Pak Agus, bagaimana? Izin bertanya, Bu. Ya, halo. Kedengaran suara saya? Halo, ya, Assalamualaikum. Iya, Pak. Silakan, Pak. Ya, izin bertanya, Bu. Jadi konsep untuk Maaf, suaranya kurang jelas, Pak. Ya, halo. Ya, ya. Assalamualaikum. Oke. Waalaikumsalam. Izin bertanya, Bu. Ya, silakan. Ya, jadi untuk konsep tujuan pembelajaran ini berarti ini kan harus pertama kali dibuat ya untuk sebelum kita untuk mengajarkan ke peserta didik. Nah, iya Pak. Jadi apakah ini juga mencakup nanti di RPP atau tidak seperti itu? Nanti ini akan ada di dalam modul ajar Pak. Modul ajar itu kan terdiri dari capaian pembelajaran, kemudian ada alur tujuan pembelajaran. Nah, di situ kita sebelum membuat modul ajar, kita harus tahu dulu alur pembelajarannya mau kemana gitu. Kan nanti ada tiap fasenya itu kan materinya mungkin berbeda-beda sesuai dengan karakteristik peserta didik ya Pak ya. Jadi kita harus tahu dulu tiap fase. Nah, nanti konsep tujuan pembelajaran ini yang harus kita kuasai gitu sebelum membuat alur tujuan pembelajaran. Ya, gini Bu, kalau seandainya misalkan angkatan ya kurang jelas Pak atau Agus. kelas 10. Kalau di sini kan kita belum mengenal karakternya si siswa.
Untuk jadi mengenal karakteristik peserta didik, kita bisa mengadakan asesmen diagnostik ya untuk mengetahui karakter peserta didik dari kompetensinya, dari kebutuhan siswa tersebut gitu ya. Jadi kita akan membuat asesmen diagnostik dulu itu. Jadi untuk memetakan kemampuan peserta didik itu di dalam materi atau pelajaran kita yang kita ampu itu sejauh mana gitu ya. Itu fungsinya asesmen diagnostik. terima kasih banyak Bu. Ya, ada jawabannya. lagi Pak Agus? Saya rasa cukup, Bu. Ya, kalau sudah cukup, saya kembalikan atau berganti dengan sesi yang berikutnya. Saya kembalikan ke Pak Nusyandi, silakan Pak Nusyandi. Oke, terima kasih Mbak Desi. Ya. Oke, Bapak Ibu, kita langsung di materi kedua saja karena mengingat waktu kita terbatas. Sudah bisa terlihat, Bu? Bapak Ibu, bagaimana? Belum, Pak. Ya, sudah. Belum. Oke, baru sudah, muncul. Pak. Oke, kalau tadi Ibu Desi sudah menyampaikan tentang alur tujuan pembelajaran, mungkin ini materi lebih tindak lanjutnya lagi. Sebenarnya banyak materi-materi sebelum ini. Di sini saya mau menjelaskan tentang prinsip pengembangan kurikulum operasional di satuan pendidikan. Nah, di sini bagaimana cara menggunakan dokumen ini? Jadi, dokumen kurikulum operasional satuan pendidikan ini nantinya dibuat untuk membantu satuan pendidikan dalam mengembangkan kurikulum operasional yang kontekstual dan relevan bagi satuan pendidikan, dan terutama peserta didik dalam mencapai profil pelajar Pancasila dan capaian pembelajarannya. Nah, jadi nantinya ini kalau secara konsep ini kurikulum operasional ini nanti disusun berdasarkan kondisi lingkungan sekolahnya sama karakteristik yang dimiliki di sekolahnya. Jadi nanti diharapkan capaiannya itu bisa maksimal. Nah, itu. Nah, jadi di sini kurikulum operasional satuan pendidikan memuat seluruh rencana proses belajar yang diselenggarakan di satuan pendidikan sebagai pedoman seluruh penyelenggara pembelajaran. Untuk menjadikannya bermakna, kurikulum operasional satuan pendidikan dikembangkan sesuai dengan konteks dan kebutuhan peserta didik dan satuan pendidikan. Nah, seperti saya katakan tadi, jadi harus disesuaikan dulu sama kebutuhan yang ada di lingkungannya, terus juga dilihat dari karakteristik yang ada di sekolahnya. Kira-kira apa yang bisa dikembangkan di sekolah itu. Jadi ini kurikulum ini tidak mengumumkan lagi, tapi lebih ke karakteristik yang dimiliki sekolah masing-masing. Nah, jadi lebih bisa berkembang nantinya. Nah, dalam menyusun kurikulum operasional ini, di sini ada prinsip pengembangannya. Yang pertama yang harus diperhatikan yaitu harus berpusat pada peserta didik. Jadi pembelajaran harus memenuhi potensi, kebutuhan perkembangan, dan tahapan belajar, serta kepentingan peserta didik. Profil pelajar Pancasila ini menjadi kuncinya kalau berpusat pada peserta didik ini. Nah, jadi profil pelajar Pancasila ini selalu menjadi rujukan pada semua tahapan dalam penyusunan kurikulum operasional sekolah ini. Terus prinsip yang kedua itu kontekstual. Nah, di sini kontekstual maksudnya apa? Disesuaikan dengan keadaan sekolahnya sama kebutuhan sekolahnya. Dan kira-kira apa yang mau ditonjolkan dari sekolah itu. Nah, ini kan di sini dijelaskan menunjukkan kekhasan dan sesuai dengan karakteristik satuan pendidikan, konteks sosial budaya dan lingkungan, serta dunia kerja dan industri. Nah, yang menarik di kontekstual di sini dituliskan ada dunia kerja dan industri.
nanti kita saat melakukan survei lingkungan sebelum menyusun kurikulum operasional ini, dilihat juga di situ kira-kira ada industri-industri apa yang mungkin nantinya bisa dikembangkan di sekolah atau nanti dikaitkan gitu nanti di industri itu diarahkan ke kemampuan siswa. Nah, jadi nanti kalau sudah lulus dari sekolah bisa dimaksimalkan di dunia kerja dan industri. Dan juga di ranah kontekstual ini juga dari ranah dunia kerja dan industri ini bisa juga menjalin kerjasama nantinya untuk dalam penyusunan operasional ini. Oke, lanjut yang ketiga yaitu prinsip esensial. Nah, jadi semua unsur informasi penting utama yang dibutuhkan oleh para pemegang kepentingan tentang kurikulum yang digunakan di satuan pendidikan dapat diperoleh di dokumen tersebut. Bahasanya lugas dan mudah dipahami, tidak mengulang naskah kutipan yang sudah ada di naskah lain. Dokumen tidak perlu memuat kembali misalnya lampiran Kemendikbud seperti CP, struktur, dan lain dalam dokumen kurikulum operasional. Nah, jadi cukup isinya di sini ditekankan harus esensial. Jadi nggak perlu ngambil berkas yang sebelum-sebelumnya. Kalau di operasional satuan pendidikan berarti yang dibuat ya itu saja cukup itu. Kalau bagian CP, struktur, dan lain-lain kan sudah dibuat di tahap awal. Terus prinsip yang selanjutnya itu akuntabel, maksudnya dapat dipertanggungjawabkan karena berbasis data dan aktual. Nah, jadi ini bukan mengada-ngada tapi berbasis data. Jadi kita sudah observasi dulu awal, melihat kemungkinan-kemungkinannya, kebutuhan-kebutuhannya. Jadi data yang diperoleh itu bisa dikatakan dapat dipertanggungjawabkan. Lanjut, melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Nah, jadi pengembangan kurikulum di satuan pendidikan melibatkan komite satuan pendidikan dan berbagai pemangku kepentingan antara lain orang tua, organisasi, berbagai sentra, serta industri dan dunia kerja untuk SMK. Di bawah koordinasi dan supervisi Dinas Pendidikan atau kantor kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama sesuai dengan kewenangannya. Nah, kembali lagi dalam penyusunan kurikulum operasional sekolah ini, kita tidak boleh melupakan namanya profil pelajar Pancasila ini. Ini jadi acuannya untuk mengembangkan operasional tadi. Nah, jadi ini profil yang nanti dari profil pelajar Pancasila yang ingin dicapai pada tingkat satuan pendidikan itu, kemudian dilihat juga dari karakteristik sekolahnya. Kita padukanlah mungkin kemudian baru dijadikan kerangka kurikulum operasional sekolah tersebut. Nah, jadi nanti diharapkan penyusunan kurikulum operasional sekolah ini bisa tepat sasaran. Nah, oke, mungkin itu yang bisa saya jelaskan tentang prinsip pengembangan kurikulum operasional satuan pendidikan. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan atau Ya, ingin Pak, berbagi saya, pengalaman, silakan. ya, Oke, Bu. Mbak Nusiandi, Oke, Bu Desi, ada yang silakan. ingin saya tanyakan. Dari penyusunan kurikulum operasional ini, kira-kira siapa yang bertanggung jawab atau mungkin ya siapa yang menyusun gitu loh Pak, di dalam satuan pendidikan tuh siapa yang berkolaborasi untuk menyusun kurikulum satuan pendidikan ini Pak? Oke, jadi sebenarnya kalau ditanya siapa yang menyusun, ini sebenarnya semua elemen ini harus terlibat. Karena apa? Karena dalam penyusunan pengembangan kurikulum operasional di satuan pendidikan ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan ini. Nah, ini bisa dilihat kan? Nah, mungkin ini dari semua pihak-pihak pemangku kepentingan di satuan pendidikan ini dilibatkan dalam menyusun. Tujuannya apa? Agar tujuannya nanti dari disusunnya kurikulum ini bisa tepat sasaran gitu, sesuai dengan keadaan sekolahnya. Mungkin itu yang bisa saya jawab Ya, dari pertanyaan Bu terima kasih Desi. Pak Nusiandi. Oke, ada lagi? Kalau tidak ada, mungkin bisa kita lanjut di materi yang berikutnya karena memang waktu kita ini sangat terbatas. Ya, silakan.
Oke, Pak Agus sudah siap ya? Ya, insya Allah Pak. Oke, silakan Pak Agus. Ya, sudah bisa saya share screen ya. Ya. Sudah kelihatan? Pak Agus, suaranya tolong di ini perjelas kembali. Sudah kelihatan? Oke, sudah Ya, Pak. sudah. Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam sejahtera untuk kita semua, Bapak Ibu. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip pembelajaran dan asesmen. Nah, jadi topik untuk berikutnya adalah tentang prinsip pembelajaran asesmen. Nah, sebelumnya sudah dijelaskan oleh konsep pembelajaran oleh Ibu Desi dan tentang aplikasi ini sama Pak Rusyanti. Nah, kenapa harus butuh prinsip dalam pembelajaran dan asesmen? Nah, jadi dalam prinsip ini penerapannya bisa beragam sesuai dengan kondisi dan konteks. Jadi nanti kondisi sekolah, di peserta didik, nah, jadi harus disesuaikan. Jadi dan guru perlu memahami prinsip-prinsip yang melandasi pembelajaran dan asesmen. Jadi kita sebagai pendidik, sebagai guru juga harus memahami apa itu prinsip-prinsip yang melandasi pembelajaran dan asesmen. Jadi bukan hanya sekedar perilaku yang diharapkan, bukan sekedar misalkan menggunakan rubrik atau guru yang perlu tahu mengapa instrumen tersebut digunakan dalam asesmen. Jadi tidak hanya sekedar hanya memakai saja. Nah, seperti gitu ya. Jadi ada contoh misalkan kita informatika misalkan mengklik seperti toolbar itu tidak hanya sekedar menggunakan saja, tetapi bisa kita menjelaskan ke anak didik kita tujuannya dan sebagainya. Oke. Nah, untuk prinsip pembelajaran yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila, jadi harus ada beberapa yang harus terwujud. Yaitu yang pertama adalah dirancang dengan mempertimbangkan tingkat pencapaian peserta didik. Jadi kita harus rancang nih jauh hari bagaimana mempertimbangkan tingkat pencapaian peserta didik. Jadi tidak hanya sebatas mengajarkan selesai. Jadi tidak seperti itu lagi ya. Jadi kan banyak guru-guru gitu ya. Nah, jadi hanya menggugurkan kewajiban tanpa melihat si peserta didik. Yang kedua, dirancang untuk dilaksanakan untuk membangun kapasitas belajar peserta didik dan kapasitas mereka untuk menjadi pembelajar sepanjang hayat. Jadi yang seperti yang saya katakan tidak hanya sebatas kita sebagai guru untuk mengajarkan materi, tetapi bagaimana apa yang kita sampaikan dan memberikan kapasitas kepada peserta didik kita supaya mereka terus berkembang dan belajar ini akan menjadi sepanjang hayatnya seperti itu. Dan ketiga, mendukung perkembangan kognitif atau karakter peserta didik. Jadi kita harus memikirkan juga karakter peserta didik ini seperti gitu ya, yang secara berkelanjutan. Nah, jadi tidak hanya stop sampai kita hanya sekedar mengajar saja. Baru 4, relevan atau pembelajaran yang dirancang sesuai dengan konteks kehidupan, budaya peserta didik, serta melibatkan orang tua. Nah, di sini artinya jadi kita bisa melihat dengan budaya-budaya yang di sekitar kita. Jadi bisa kita melibat di tempat kami di Kalimantan Utara itu banyak budaya-budaya. Nah, bisa disesuaikan. Jadi atau bagaimana pembelajaran itu mencangkup semua budaya dan sebagainya. Seperti gitu. Nah, baru yang kelima adalah berorientasi pada masa depan yang berkelanjutan. Jadi tidak stop sampai situ. Oke. Nah, di sini pembelajaran dirancang dengan mempertimbangkan tingkat pencapaian peserta didik. Jadi harus yang pertama mendukung terbentuknya kesejahteraan peserta didik. Jadi harus sejahtera nih peserta didik. Oke, karena waktu terbatas mungkin saya agak cepat ya. Bapak Iya, Ibu Pak. ya. Iya, Pak. Oke. Baru setelah mendukung terbentuknya kesejahteraan peserta didik, yang kedua menghargai dan menghormati hak peserta didik untuk belajar. Yang ketiga menyenangkan dan bermakna. Jadi kita membuat suasana menyenangkan supaya peserta ini tidak seperti tertekan ya atau
hanya itu saja, tapi membuat sesuatu yang menyenangkan dan bermakna bagi peserta didik. Selanjutnya adalah inklusif. Baru yang untuk yang pembelajaran yang dirancang dilaksanakan untuk membangun kapasitas peserta didik, itu menanamkan growth mindset. Artinya peserta didik yang memiliki growth mindset yang kuat akan terus berupaya untuk bisa menguasai apa yang sedang dipelajari, seperti gitu ya. Bukan hanya sekedar mendapatkan nilai yang baik. Jadi kan banyak tuh peserta didik yang hanya mengejar nilai saja tanpa dia mendalami atau tidak bermakna dalam hatinya. Nah, jadi jangan sampai seperti itu. Nah, baru mendorong kemampuan pelajar mengelola pembelajarannya secara mandiri. Jadi kita mendorong juga nih siswa untuk bisa belajar mandiri seperti gitu ya, baik itu di rumah maupun di sekolah. Baru adanya self and fair assessment, atau guru perlu memberitahu sejak awal bahwa diharapkan peserta didik beserta pencapaian belajar seperti apa yang diharapkan ketika mereka mempelajari suatu bahan pelajaran. Oke. Selanjutnya adalah adanya self and fair assessment. Berikutnya adalah peserta didik merasakan ownership atau kepemilikan, jadi terhadap proses belajar. Jadi di mana proses belajar ini membuat peserta didik ini menjadi miliknya seperti gitu ya. Jadi merasa dia perlu banget nih, jadi menguasai semua gitu ya, tidak hanya sebatas untuk mengejar nilai. Baru untuk yang ketiga pencabangannya adalah keseimbangan antara kognitif dan non-kognitif, kompetensi dan karakter. Baru yang kedua, menerapkan nilai-nilai yang sesuai untuk mengembangkan karakter dan kompetensi yang terkandung dalam profil pelajar Pancasila. Berikutnya adalah sequence pembelajaran yang logis dan relevan dengan tingkat kesulitan yang sesuai dengan peserta didik. Jadi jangan mengsampuratakan ya, karena peserta didik ini kan tidak sama ya dengan kemampuannya. Jadi jika memang ada siswa yang bisa mengerjakan lebih mampu, kita buat soal yang sesuai dengan kemampuannya. Nah, seperti gitu. Jadi tidak ada pemaksaan dalam untuk pembelajaran di sini. Melainkan memang karena tujuannya adalah merdeka belajar ya. Jadi sesuai dengan kemampuan peserta didik dan kondisi. Proses di mana guru memberikan keteladanan, jadi kita harus sebagai teladan, membangun kemauan peserta didik dan mengembangkan kreativitas peserta didik. Jadi kita tidak hanya sekedar mengajar, tetapi jadi teladan, membangun kemauan peserta didik dan kreatifnya peserta didik. Selanjutnya adalah menstimulasi kemampuan berpikir tahap tinggi. Jadi ini adalah bertahap-tahap, jadi sampai nanti kita mengajak peserta didik ini berkemampuan berpikir tahap tinggi atau berkritis ya. Nah, seperti itu. Oke, untuk yang poin yang keempat, ada beberapa poin lagi, yaitu yang pertama adalah berpusat pada anak di masa kehidupan dan latar belakang keluarga. Peserta gimana? Dari saat pembelajaran tidak ada seperti menyinggung sosial peserta didik gitu ya, sehingga menjadi minder. Nah, kan banyak yang gitu ya kejadian. Baru menguatkan identitas anak sebagai bagian dari lingkungan. Jadi kita memperkuatkan anak bahwa generasi yang dibutuhkan oleh di masyarakat, di lingkungan. Baru selanjutnya adalah keselarasan antara pembelajaran yang berlangsung di sekolah, rumah, dan lingkungan masyarakat. Jadi harus dipadukan. Jadi tidak hanya sekolah saja untuk belajar, tapi di rumah dan lingkungan masyarakat. Mengembangkan kemampuan untuk hidup bermasyarakat, jadi kita harus, karena kita adalah makhluk sosial pada dasarnya, jadi kita harus memang bermasyarakat. Peka menghargai dan responsif terhadap perbedaan setiap individu peserta didik. Jadi kita sebagai guru tidak boleh juga mau fokus sama yang pintar-pintar saja, tetapi juga kita merangkul yang teman-temannya yang kurang mampu, mendidik mereka dengan sabar, gitu ya, Bapak Ibu ya. Nah, lingkungan belajar dengan iklim yang positif dengan semua peserta didik. Jadi jangan sampai kita membuat lingkungan positif, lingkungan belajar ini seperti sesuatu yang lingkungan ini yang positif. Nah, ya, pelajaran yang lepas dari diskriminasi SARA. Jadi jangan gitu ya. Jadi memang banyak nih guru-guru juga nih menjudge anaknya bahwa kamu nih bodoh gitu ya. Itu jangan sampai gitu. Apalagi sampai menyinggung SARA, kemampuan, minat, bakat. Berikutnya, jadi ini sangat banyak ya untuk
Waktunya menghargai Pak budaya. cukup. Waktunya ya. Oke, saya yang poin yang kelima yang terakhir ya. Poin yang kelima di mana ada poin pembelajaran yang mendorong peserta didik untuk mengeksplorasi isu dan kebutuhan masa depan. Jadi kita harus isu-isu yang masa kini yang telah terjadi di Indonesia kita kembangkan, berdiskusi, baru membangun wawasan tentang pembangunan berkelanjutan di mana peserta didik akan pekakan masalah global. Jadi tidak hanya seperti belajar textbook saja gitu ya. Jadi kita harus melihat global juga apa yang telah terjadi di luar. Baru pemanfaatan teknologi informasi, pasti ini karena kita sudah semakin canggih, mendorong atau memotivasi peserta didik untuk terus terinspirasi. Jadi kita membuat anak didik kita mencari inspirasi supaya mereka terus memajukan bakatnya dan ini ya dalam dirinya. Nah, mungkin asesmen ya. Nah, mungkin saya bacakan dulu prinsip asesmen yang sesuai dengan Pancasila. Satu, merupakan bagian terpadu dari proses pembelajaran. Kedua, perlu dirancang dan dilakukan sesuai dengan tujuan. Ketiga, dirancang secara adil, valid, dan dapat dipercaya. Yang keempat, sebaiknya meliputi sebagai bentuk tugas, instrumen, dan teknik sesuai dengan tujuan pembelajaran yang diinginkan. Yang kelima, laporan kemajuan belajar dan pencapaian peserta didik. Nah, bersifat sederhana dan informatif. Nah, mungkin ini aja yang bisa saya jelaskan. Mungkin ada yang ingin mau ditanyakan kepada Bapak Ibu sekalian? Ya Pak Agus, dari paparan Bapak ya yang dapat saya simpulkan yaitu bahwa sekolah penggerak ini pembelajarannya berpusat pada peserta didik. Kemudian pada pada aplikasinya nanti guru tidak hanya mengejar nilai-nilai ya, tapi yang diutamakan adalah proses ya di situ. Prosesnya. Jadi bagaimana proses dalam mewujudkan profil pelajar Pancasila gitu ya Pak ya, yang terdapat yang kita terapkan sehari-hari ya di proses belajar mengajar kita gitu ya. Jadi tidak sekedar mengejar nilai-nilai. Itu saja sih yang dapat saya simpulkan. Pak Nusyandi mungkin ada tambahan? Ya, silakan. Sudah cukup saya kira Bu, sudah jelas. Oh, ya. Ya, sudah cukup. Mungkin sampai di sini saja ya Pak ya diskusi kita atau apa yang kita sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, saya sebagai moderator kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu Desi. Ya, terima kasih teman-teman Terima kasih, ya. Pak. Ya, Ya, silakan. Ya.